Nah, sudah mulai. Saya mohon maaf off cam karena tidak stabil ya. Baik, kali ini saya share screen juga. Bu Nining, mangga Bu mau pembukaan dulu. Bismillah. Tes. Ada? Ada Bu. Suaranya hilang-hilang Bu. Aduh. Gedean. Suaranya nggak ada Bu, freezing. Sinyal saya gitu ya. Nah, Bu Nining juga menghilang. Kami Pak di Abi Ketaya. Ada ya? Nggak ada, belum. Belum ya. Oke. Ini kalau malam nih begini nih kadang-kadang di sini sekarang cuacanya kurang mendukung, akhirnya kesinyalnya kurang bagus. Terus ayah enak Bu Nining ge menghilangnya. Menghilang. Terlempar. Sinyalnya. Nah, ada lagi. Tapi ini sih soalnya nggak bisa muncul sama sekali. Ada Bu? Nggak apa-apa off cam aja Bu. Ada? Ya nggak apa-apa. Off cam aja ya. Ya rame saya. Nah, mudah-mudahan soal ini sudah dipelajari oleh Bu Nining. Saya kira saya juga belum sempat mempelajari tadi karena di sekolah. Saya kadang-kadang, aduh, bacanya cukup harus baca cepat ini. Read very quickly. Bu Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masa langsung Ibu? Alhamdulillah disehat-sehatkan ya, walaupun sekarang ini sudah mulai pergantian cuaca, jadi kita tuh kalau harus hati-hati ya, jangan terlalu terlena dengan rasa maneh kuat keneh dikuat-kuatkan gitu. Ternyata memang apalagi kalau sudah 50 itu sudah harus hati-hati. Makan, aktivitas ya, kemudian tong nyaketan anu panyakiteun. Jadi hari ini saya tadi cukup kaget juga, wah soalnya ganti dalam tadi beberapa jam saya perhatikan soalnya, ya mudah-mudahan sih apa yang akan kita bahas nanti memberi bekal untuk Bapak Ibu nanti lebih percaya diri dalam menjawab soal. Sebetulnya saya kadang-kadang bukan tidak bisa ya Bapak Ibu tuh saya perhatikan termasuk anak-anak kita. Lebih kepada tidak percaya diri. Karena kita belajar untuk lebih percaya diri aja dengan mengikuti bimbel ini ya. Nah, ini katanya ada soal yang pengen soal panjang. Ini dikasih soal panjang nih sama Pak Andri. Tapi nggak sampai bawah ya Pak Andri ya? Ya, nggak bisa full Bu. Ya, Karena pakai nggak bisa full ya, karena banyak ya, berapa paragraf itu. Jadi Tuh. kita perhatikan dulu paragraf 1 saja dulu. Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena jadi susah ya Pak De, kalau dibikin satu halaman nanti kecil ya. Bentar Bu ya, ini settingannya. Kita perhatikannya satu-satu aja mungkin ya, satu paragraf. Karena kalau paragrafnya 4 itu bakalan sangat penuh gitu. Jadi ada istilah glance at ya, sekilas gitu, membaca sekilas. Karena kalau di dalam ujian kita bukan disuruh paham seperti halnya kita memahami bacaan dalam kondisi yang normal. Karena di dalam ujian atau ulangan itu kan sedang menjawab soal. Jadi sebetulnya soalnya naros naon gitu. Sebetulnya yang diminta apa? Jadi kita harus punya trik untuk menjawab soal, bukan trik reading comprehension. Nah ini ada 3 paragraf ya Pak Andri dan para ranjang ini paragrafnya cukup panjang. Oh, 4 malah ya. Tuh, ada 4. Kalau saya sih langsung jawab ini aja Bu.
What is Padahal the padahal crypto word? iya, pertanyaannya hanya apa coba? Ya nggak hanya sih. Pertanyaannya seputar seputar sikap si penulis. Kan ada orang tuh nulis, dia harus punya sikap juga. Dia tuh sikapnya gimana? Kan ada yang menulis itu untuk membuat orang lain ikutan seperti pendapat dia. Ada yang cuma memberikan fakta saja, biar orang terserah mau ngambil pendapat seperti apa. Ini fakta dari yang ada yang saya pahami begitu ya. Jadi kata kata si soal ini si penulis itu menulis cara dia menuliskannya itu memperlihatkan penulisnya itu gimana gitu. Apakah berpihak, apakah objektif, ya iya misalnya gitu ya. Misalnya apa ya? Kalau data, Bapak Ibu lihat di atas itu ada banyak data ya. Sok Pak Andri pundurkeun deui, taekeun deui. Kalau Tapi Bapak Bu, Ibu lihat banyak data, ya sebelum gimana? dijawab Bu, sebelum dijelaskan ke arah sana gitu ya. Kemarin kan Ya, Bu ya. Windy Rizky nih Bu, saya penasaran Bu Windy ini kira-kira waktu Ibu Bu ini tuh mendapatkan siapa? soal ini, nah Bu Windy ini menjawabnya bagaimana gitu Bu, biar nanti kan ada sisi sinkronisasi ya, ada pembelajaran Hmm, juga bagi kita semuanya gitu. Mangga. Nah gitu. Mana Bu Windy? Bu? Saya udah nervous duluan Pak lihat soal begini Pak. Udah kaget Ya duluan itu Bu ya. karena Kiri, kita Bud, ya? lihatnya, karena kita lihatnya banyaknya jumlah kata, banyaknya paragraf. Saya pribadi ya normal ya. Aduh, panjang Normal. amat gitu ya. Spontanitinya adalah membaca, betul nggak? Spontanitasnya begitu ada reading ya pasti kita baca. Tapi saya baru ingat sekian detik kemudian saya ingat loh, saya bukan disuruh memahami bacaan sebentar gitu ya. Saya ingin tujuan saya mau kan tujuan membaca itu beda-beda ya. Ada tujuan membaca untuk get information, ada tujuan membaca untuk pleasure, ada tujuan membaca untuk answering question. Sedangkan ini kan kita dalam rangka answering question. Jadi ini Bapak Ibu triknya ya. Jadi Bapak Ibu jangan, nah itu dia kata saya juga, kita lebih kepada masalahnya adalah dipercaya diri. Kita sebetulnya bukan tidak bisa, tapi Saka tidak percaya diri. Nah sekarang kita bikin supaya percaya diri, apa trik-triknya? Jadi soal yang tadi itu apa sih pertanyaannya? Hanya menanyakan sikap si penulis dengan tulisan yang 4 paragraf ini bagaimana? Kita lihat aja sekilas Bapak Ibu. Bu Win, lihat sekilas itu sikapnya apa sih itu? Objektif ya, sesuai fakta ataukah indifferent, cuek aja, nggak ada sikap apa-apa gitu. Atau serius gitu. Orangnya tuh memperlihatkan dia itu si penulis ini serius atau skeptis, memberitahu sesuatu yang ragu, dianya tuh ragu, atau apresiatif, memberi dari dia baca itu dari tulisannya itu terlihat dia itu yang sedang memberikan apresiasi. Jadi kita lihat lagi ke atas, tinggal lihat aja apakah si paragraf-paragraf ini memiliki banyak data, tidak banyak pendapat. Jadi tidak banyak according to me atau based on my experience, nggak begitu. Tapi di sini banyak data ya. Dia tidak memasukkan unsur pribadi gitu loh. Nah, dia memberitahu data ada sekian persen. Emang dia meneliti sendiri kan enggak ya? Berarti dia memberikan banyak sekali data 2,30% kenaikan ekonomi bla bla bla. Saya juga nggak ngerti semua ini. Ibu juga bayangkan Bapak, saya dikasihnya juga tadi beberapa jam sebelumnya. Saya juga baca cepat. Ada 5,32 ya, ada kontraksi ekonomi. Maksudnya ada pergerakan ekonomi kan? 5,32. Ada COVID, ada 30,8 warehousing bla 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 bla. Ini berarti semua fakta kan? Fakta dan data. Kalau fakta dan data itu nggak mungkin kita masuk ke opinion gitu. Is that clear ya Bapak Ibu? Berarti si penulis itu sedang berlaku objektif. Gitu. Nah, cirian ya Bu Bapak ya. Nah, ditambah satu lagi gini Bu Bapak, kalau yang kan Bu Windy ini ngasih video referensinya ya, YouTube-nya saya juga buka nih gitu kan. Oh, memang penjelasannya ada ke tones atau gimana gitu ya. Nah, saya juga
nggak ngerti sih ini tones apa ya. Saya juga baru lihat waktu tadi aja gitu kan. Nah, cuman kalau ini sedikit tips gitu, sedikit tips yang paling utama ketika dalam ujian itu ibu bapak ini sangat, menurut saya ya, sangat nggak terlalu penting untuk mengetahui istilah-istilah ataupun apa ya istilahnya itu yang terlalu akademisi gitu, hal-hal yang terlalu akademisi gitu. Nah itu kan aja dulu gitu hal seperti itu mah. Yang penting, yang paling utama itu adalah tahu trik ataupun strategi untuk menjawab soal dan kemungkinannya benar. Nah, jadi yang harus dipikirkan itu saja gitu ya, jangan terlalu akademisi lah gitu. Beda lagi tentunya ketika itu tes itu misalkan seperti akan sidang skripsi ataupun apa sih. Nah, itu kan harus tahu tuh akademisinya benar-benar gitu. Nah, itu sangat penting diketahui. Nah, jadi untuk soal ujian seperti ini saya kira untuk hal-hal yang akademisinya kesampingkan dulu. Yang penting bisa menjawab dan mudah-mudahan mendekati benar dan ya alhamdulillah jika benar sekali gitu ya. Nah, ini yang paling utama gitu. Nah, itu ya mungkin Bu Windy kegalauannya ini sudah mudah-mudahan mulai terjawab gitu. Mangga Bu, dilanjut Bu. Ya, terima kasih tambahannya. Memang saya juga bisa membayangkan pasti galaunya karena mau tes ujian gitu. Begitu lihat soalnya, Allah menit panjang. Ya itu tadi, seperti kita lihat suruh baca buku, kalau lihat buku tebal kan jadi males ya Pak Andri. Beda dengan Betul. bukunya itu 4 bab tapi dibikin satu buku. Sama aja kita itu akan membaca 4 bab 4 bab. buku, tapi kalau dipotong-potong sabab dulu yang dibaca, nanti ternyata penasaran bab berikutnya, itu terasa lebih ringan. Karena apa? Ya itu ada perasaan secara psikologis merasa berat, belum apa-apa udah menganggap tidak bisa. Nah, kembali ke kepercayaan diri. Jadi sekarang kita sedang membangun kepercayaan diri. Saya bantu Bapak Ibu bahwa walaupun teksnya panjang lebar, kali lebar, jadi lupa. Kita lihat tadi ada beberapa hal ya. Triknya adalah, oh ini banyak data ya. Ada data-data yang disampaikan, persentase kenaikan ekonomi, dicatur ular sekian, naik ekonomi sekian, persentase sekian. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dikarang. Tidak bisa menurut saya gitu. Tidak bisa menurut si penulis. Justru penulis sedang membentuk opini pembaca. Silahkan beropini, ini saya hanya memberikan fakta gitu. Itu ada penulis-penulis yang hanya memberikan fakta. Ada juga penulis yang ingin tulisannya itu membuat Bapak Ibu pro terhadap sesuatu atau membuat Bapak Ibu skeptis. Wah, jadi ragu ya. Wah, ada menteri-menteri yang 100 itu gemuk. Itu kan bikin skeptis. Penulis yang begitu tuh bikin kita jadi skeptis, meragukan gitu ya. Tapi beda dengan gini. Data bahwa ada 4 menteri perempuan. Itu kan data. Kita mau bilang sedih, mau bilang bahagia, terserah kamu. Pokoknya saya menuliskan ada 4 menteri perempuan misalnya. Atau ada wamen termuda, itu kan fakta. Nggak boleh gini, mentang-mentang temennya, terus disebut-sebut wamen termuda. Lah, memang wamen termuda itu ya, si ibu siapa yang menteri apa PAN RB itu kan termuda katanya, baru 37 atau berapa. Kalau nggak salah ya, atau wamen saya lupa. Jadi fakta dengan opini itu kan berbeda. Penulis itu mau menyampaikan fakta di sini tuh. Ada pada saat COVID kenaikan ekonomi itu ada pengukurnya, ada lembaga yang mengukur pencapaian ekonomi. Betul nggak tuh? 19,8%, ya ada 2, dan itu nggak bisa dikarang oleh penulis ini. Penulis ini sedang memberitahu kita bahwa ada fakta-fakta ini, bahwa nanti Bapak Ibu mengambil keputusan. Oh, ternyata negara kita baik-baik saja. Oh, ternyata negara kita tidak baik-baik saja, itu silakan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung takut melihat, saya nggak ngerti semua juga ini kata-kata ini. Gitu ya. Jangan takut karena kita sering beban sama dengan PKGBI ya Pak Andri ya, saya sering dengar teman-teman. Ada yang PKGBI. Jadi saya perhatikan ini kata dosen saya juga, banyak yang terjebak reading comprehension itu terjebak pada merasa harus mengerti seluruh kata. Nggak ada, itu nggak ada rumusnya juga itu. Reading comprehension itu adalah mengerti seluruh kata, nggak ada gitu. Nah sekarang kita ke nomor 2, ini lebih sedikit ya. Ini lebih sedikit. Benar itu nomor 2? Iya, nomor 2 Bu. Ini saya kasih nomor aja sih, kasih nomor aja sih. Oh, kasih nomor.
Bentar, jadi saya jadi nggak kelihatan, soalnya jadi kecil. Oh, ya saya kalau diperbesar menghilang, tapi sebentar saya coba perbesar lagi Windows. Saya jadi harus pakai kacamata. Oh, ini nah jadi nomor 2. Bukannya itu teh satu paket. Oh, ini nomornya Enggak, dinomorin nomor 2. Oh, dinomorin aja gitu, Bu. oh, dinomorin aja. Oke, jadi Bapak Ibu ini ya, tuh ada persentase ekonomi contraction. Saya juga nggak ngerti, ini kan urusan ekonomi, ini urusan negara gitu ya. Tapi ada data-data yang nggak bisa dipungkiri gitu. Kita nggak bisa, ih nggak gitu, nggak bisa. Karena ini data. Ada mereka ngambil dari misalnya dari statistik apa pusat statistik ya. Nah, begitu Dari ya IPS. contoh untuk menyikapi. Sebentar, Bapak Ibu kita adalah guru bahasa, bukan guru IPS. Jadi Bapak Ibu itu sedang diuji kemampuan menemukan atau kemampuan berbahasanya. Dalam hal ini adalah reading. Jadi reading itu kemampuan bahasa untuk menemukan informasi atau inferential meaning dan sebagainya gitu. Jadi bukan tahu ini, bukan tahu isinya, COVID itu gimana kontraksi ekonomi tahun ini enggak gitu. Next. Soal berikutnya. Boleh dilanjutkan? Nah, ini ya, latihannya dulu yang barusan yang langsung banyak. Nah, ini yang kalau yang ini katanya mana? Ke bawah, Pak Andri? Yang ini Bawah sama ini. ini. Ya. Sekarang nah, ini nomor nowadays itu bla 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 bla. Itu kan kita juga terjebak lagi. Oh, nowadays police have been applying a new regulation concerning the use of seat belt. Udah aja kita tahu Bapak Ibu. Kita perlu juga ya lihat sekilas itu. Ini tentang apa? Nah, kalau ini tentang apa itu artinya kita lihat kalimat awal. Oh, ngomongin seat belt, penggunaan seat belt. Pertanyaannya apa? Kan pertanyaannya yang kita mau jawab itu ya. Jadi pertanyaannya itu katanya, mana Pak Andri pertanyaannya? Ntar Bu sambil kasih tanda ya. Oh, Nah, biar di ini. ya, itu makanya Bapak Ibu sebetulnya kalau ini mah sudah pakem ya, sudah pakemnya dari sana. Kalau main ide itu ada di kalimat awal atau di kalimat akhir. Ini tuh tentang apa sih? Saya kan sekarang sedang ngajarin anak-anak tentang konteks. Mereka belajar tentang ini tuh tentang apa? Nah, tentang apa itu diajarin. Oke. That they are completely safe. Nah, sekarang di sini bukan tentang apa kalau di sini mah ya. Tuh, sepanjang-panjang tadi itu paragraf yang diminta Yang cuma Day. Day di yang sana ya Bu ya. diminta cuman kata they di kalimat itu. Tinggal nyari. Ayo kita cari bersama. Kata they yang ada kata they are completely safe. Nah, jadi kita cari dulu kalimat yang ada kata that they are completely safe. Paragraf ketiga Pak. Paragraf Ketiga. baris aja biar gampang. Baris ke Baris pertama keberapa? paragraf 3. Baris kebalik. Nah, Oh, itu. Paragraf 3 baris pertama. Kita Ya. baca ya, yang dipotong oleh si soal adalah that they are completely safe. Kan gitu ya? Artinya si Ya, Bu. they ini adalah kata yang mengganti plural nouns di depan. Drivers. Iya, plural nouns. Orang itu juga nouns. Jadi pasti the drivers. Udah. Tuh, dari sekian belas kalimat, sebetulnya dia cuma minta word reference namanya yang ini tuh. Gitu. Kalau kemarin itu Jadi, apa Bu ya di PPGT? Bukan word difference. hexaforik, Hexaforik, anaforik, dan apa tuh lupa lagi ya. Burik Tiga. ya Pak. kataforik. Kalau yang ini apa yang ini? Nah, ini tuh disebut apa gitu, hexaforik. Ayo, Nah, Bapak Ibu ada yang ingat? Yang ini apa? Anaforik ya, karena kalau umum nama anaforik jarang yang di belakang, biasanya yang di depan itu yang diterangkan. Jadi the drivers yang they-nya itu si mereka itu safe. Siapa yang safe-nya? Si mereka. Karena they dalam bahasa Inggris bisa juga merujuk pada bukan orang. Nah, masalahnya kita agak kurang jeli yang begini.
dalam bahasa Indonesia kita sering menerjemahkan they dengan kata mereka ya. Padahal they adalah kata ganti untuk benda atau bukan benda. Jadi bisa juga orang, asal jumlahnya lebih dari satu gitu. Oke, nomor 2-nya. Masih reading yang sama. Pertanyaan sekarang adalah function of seat belt. Function of seat belt. Bapak Ibu sebetulnya dengan ABCDE ini terbantu ya, beda dengan soal esai. Soal esai makan nyari sendirinya. Iya. Sekarang Bapak Ibu begini aja, lihat ke sini pilihannya adalah apakah reduce traffic condition, apakah become standard in a component of a car, apakah reduce the risk of injury or death in an accident, apakah prevent the driver driving cars carefully, atau increase the risk of injury in cars accident. Yang pertama itu mengurangi kondisi lalu lintas. Logika aja dulu deh. Emang seatbelt mengurangi bisa jadi membuat jalanan yang Macet jadi lancar gitu ya, Bu? kan enggak ya? Enggak ya? Logikanya ini pakai logika dulu aja. Kemudian yang B, menjadi standar komponen sebuah mobil. Emang kalau nggak ada itu nggak bisa jalan? Kan nggak juga. Betul nggak? Betul, Bu. Iya, jadi yang A, B itu berarti logikanya nggak bisa masuk. Gitu. Sekarang tinggal reduce the risk of injury or death in an accident. Betul nggak bahwa dia mengurangi risiko Kecelakaan. injury teh luka dan kecelakaan. Betul. Kita lihat ke atas, betul tidaknya. Coba kita lihat ke atas. Cari kata-kata injury, cari kata-kata accident gitu. Coba Paragraf lihat kedua. paragraf 2, Kalimat baris kedua. kedua. The use of seatbelt has been proven to reduce the risk of injury or tos aya tah gening alhamdulillah. Mudah itu soalnya, jawabannya ya. Anu panjang jantan pondoknya, Bu. Anu panjang jantan pondok. Ini mah alhamdulillah kata saya mak, kalau saya jadi dosen yang akan metes anak mau dikasih ini, gampang teuing. Karena explicitly stated. Kalau yang sudah naik level lagi mah si kalimatnya itu mirip, katanya diganti jadi yang sinonim. Jadi mirip misalnya gitu ya, reduce-nya jadi apa gitu. Atau injury-nya jadi apa gitu, jadi wound gitu. Itu lebih naik level lagi. Tapi alhamdulillah ini dikasih yang mungkin kalau level Maicih mah level 1 ya, pemahaman bacaan ya eksplisit dulu gitu. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Begini, kayak kita ngasih soal ke anak-anak kan ada istilah 30% soal mudah, betul nggak? Nanti berapa persen? 25% soal susah kan gitu ya. Nanti ada lagi 30% soal sulit kan gitu. Jadi dalam setiap tes itu berlaku itu termasuk tes P3K, tes ASN, tes UKIN. Ada yang dianggap mudah, bukan dianggap oleh kita ya, maksudnya standarnya. Kayak they itu kan mudah ya yang tadi referring gitu. Mudah, explicit ini juga mudah. Jadi jangan membayangkan seluruh tes yang tentang reading itu pasti susah. Enggak begitu. Tadi buktinya 2 paragraf panjang yang ditanya cuma they sama ini gitu kan ya. Nah, sekarang yang ketiga, why does the writer present his opinion of the advertisement? Ini yang saya nggak ngerti karena ternyambung sama yang di atas. Kenapa si penulis menyampaikan pendapatnya iklan, Tentang jadi iklan ya. iklan itu Pak. Mungkin pengumuman Kalau itu jadi gimana, karena Bu, ya? iklan. Nah, itu saya kayak bingung. Ya apakah dia teh lagi ngiklanin seat belt? Jadi Mungkin. itu diambil dari sebuah iklan, tapi iklan itu ada pembacaan gitu ya. Jadi bahwa makanya pakai seat belt ini pasang dong, kan itu bukan sebuah komponen utama ya. Tapi dia kemudian kalau mau harusnya mah pakai ini saya nggak memberikan iklan promosiin seat belt gitu, masang seat belt gitu. Atau mungkin, Bu, iklan layanan masyarakat mungkin. Iklan layanan masyarakat bisa jadi ya. Nah, coba kita lihat. Why does the writer present his opinion? Opinion dia apa coba di atas? Dia itu opinionnya di mana yang disebut opinion dia tuh di mana? Ada Bapak Ibu yang mau memberitahu saya coba kira-kira di sini ada opinion dia nggak?
Ayo, Ayo. Ibu. Mana yang menurut Bapak Ibu itu mah pendapatnya dia, bukan fakta gitu, bukan hasil penelitian gitu. Ayo. Di paragraf terakhir apa, Bu? Paragraf terakhir. Biasanya personal comment itu di terakhir. Bagus Ibu. Keren ya Bu. Ibu pasti sering baca. Kalau sering baca sesuatu udah mulai terbentuk strukturnya. Oh, pasti kalau main idea di depan, supporting idea di tengah gitu ya. Kesimpulan tuh di akhir kan begitu ya. Dan biasanya kesimpulan itu plus pendapat gitu. Oh, ternyata begitu. Nah, berarti harus begini. Nah, kayak gitu tuh namanya udah pendapat. Pendapat di akhir itu yang mana, Bu? Jadi sih Kalimat itu terakhir. katanya gimana Ibu pendapatnya? Menurut Ibu pendapat si penulis yang mana? Oke. Kalau menurut saya mah yang itu yang sudah ditandain tuh, Bu. The Oh, kalau kata seatbelt Pandri dua kalimat ya. is The only seatbelt one is of the only one the way. way to reduce. Salah satu. Salah satunya gitu. Artinya, oh 3 kalimat dong Pak Andri Maya. It Tiga doesn't gitu. mean that we are completely safe. Nah, Ya, kalau saya lebih cenderung yang tengah itu. Dia mengeluarkan statement dia. Ini jadi nyambung sebetulnya 3 kalimat ini ya. Jadi seatbelt itu kan salah satu, bukan satu-satunya. Maka kemudian dia bilang di kalimat keduanya itu, tidak berarti sepenuhnya selamat, gitu kan ya? Kalau dibilang salah satu berarti tidak sepenuhnya selamat. In short, nah sama ibu disimpulin lagi lebih nih, berarti safety mah tergantung kita sendiri. Sendiri. Udah aja seat belt, oke tadi pakai makan percuma ya bu ya. Dibeliin Ini juga ada. dibeliin karena bosen. Iya, malah nggak jadi celaka. saya Bukan jarang mengurangi, seatbelt. malah menambah. Jadi Andri mah Susah, di Bu. sekarang kita kalian. Enggak, soalnya susah kalau pakai seatbelt naik motor, saya seatbelt gitu. Leres, Pak. seat Leres. beltnya karena tiang listriknya. Gitu. Nah, di sini katanya si writer itu memberikan opiniannya gimana, mengapa dia memberi opini, kenapa Yang dia di debat ujung ya. ngasih opini ya, atau si pertanyaannya adalah why, kenapa dia di ujung ngasih opini. Ayo boleh Bapak Ibu, boleh dah salah mah biasa. Yes. Saya juga ke anak-anak gitu, ayo Yang coba apa, Bu? Anda paling gak salah ya. Yang C dia, ya, Bu. yang siapa, Dek? Dekat So, ini. silahkan. Menurut saya Yang Boleh, C. Ibu mau yang C, boleh. Mau yang cuman kita belajar C kenapa, D Nah, kenapa itu. gitu. Yang jawab C tadi siapa ya? Saya nggak ngelihat nih. Alasannya apa Saya, tuh, Bu, Pak. yang jawab C? Boleh, Gimana tuh, kenapa Bu? Bu? Kok menurut Kenapa saya C? kalau dia lebih mencondongkan ataupun menekankan statement yang benar itu seperti apa di akhirnya, di conclusion-nya biasanya seperti itu. Mhm, mhm. Ya, betul. Kalau saya setuju ini, karena dengan dia bikin 3 kalimat ya Bu ya. Dia bikin 3 kalimat itu dia seolah-olah ingin menekankan, ini loh pendapat saya gitu. Pertama dia ngomong bahwa itu hanya salah satu. Kedua, ya kan hanya salah satu. Kedua, kalau apa sih kata dia teh? Ada banyak yang lain ya gitu kan, tergantung si pengguna juga cenah gitu kan ya. Jadi dia itu sudah memberitahu bahwa ingin menekankan itu dengan pendapat dia itu gitu, bahwa pendapat dia adalah ya percuma gitu kalau ada kalau nggak dipakai mah gitu. Kan bukan fakta itu teh ya. Dia kan yang hanya mengeluarkan pendapat dia sendiri. Saya setuju Ibu sih bahwa dia menggunakan opini untuk menekankan pendapatnya dia gitu. Kenapa sampai ada bilang in short gitu kan, sampai dia menekankan lagi. Pendek kata itu tergantung kita sendiri, keselamatan mah bukan tergantung dari Seatbelt. seat belt. Itu berarti menunjukkan dia sangat menekankan itu. Gitu. Is that clear? Boleh. Ada lagi yang sudah sedikit tercerahkan tidak dengan cara kita menyiasati soal reading seperti itu? Tadi Udah yang jawab lumayan. D sudah.
Ya, yang jawab D tadi siapa ya? Gimana coba? Halo? Kalau yang DT apa? Si penulis ingin pembaca tahu pendapat tentang Isu. masalah tersebut. Tapi the opinion-nya opinion siapa? Tidak jelas ya. Apakah the writer's opinion gitu? Menurut saya rada kurang jelas ya kalau di D mah. Oke, jadi Ingin dia ya yang C ya, ingin Ibu Bapaknya. cuman sekedar ingin memberitahu bahwa dia punya pendapat atau ingin menekankan dia punya pendapat. Kalau saya ngelihatnya dengan ada 3 kalimat di akhir, dia nggak sekedar memberitahu sesuatu dalam satu kalimat, dia menekankan pendapatnya dia. Itu ya yang saya bisa pahamkan ke Bapak Ibu. Nah, ini cerita. Ini cerita begitu saya baca ini ceritanya itu yang si Jack and Buncis itu. Bapak Ibu pernah tahu cerita ini? Cerita fiksi yang nanti jadi satu biji menjadi pohon yang tinggi sampai tembus langit. Nah, yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu cerita itu mah sebenarnya nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca sampai bawah. Yang Ini jadi kan masalahnya Bu nggak tahu ceritanya. nggak tahu ceritanya. Kalau nggak tahu ceritanya, lihat aja sekilas. Bapak Ibu kalau ngajarin recount text kan begitu ya. Pasti kita akan mencari siapa pelakunya, di mana kejadiannya, betul nggak? Kapan kejadiannya, ya kan? Terus kejadian urutannya apa? Atau masalahnya apa? Dan masalah itu pasti adanya bukan di awal banget kan? Bapak Ibu struktur naratif tahu ya? Enggak. Andri mau lulus spek awas, struktur naratif itu apa? Kata Bu Emima, dengan kita tahu struktur, kita bisa menebak bagian-bagian teks. Struktur naratif itu kan pertama orientation. Orientation itu adanya di mana? Pasti di depan. Once upon a time, itu sudah struktur teks yang memenuhi unsur setting. Iya, setting apa? Time. There was a poor widow. Itu sudah setting karakter. Oh, pelakunya itu adalah tuh Pak Andri janda. Terus teh who had an only son. Oh, ada lagi pelaku lain yaitu Jack. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, kita belum tahu cerita ini ya. Tapi kita jadi tahu ini ada sebuah cerita terjadi di masa lampau. Tokohnya itu di sini baru 2 yang disebutkan, yaitu janda, miskin, dan anak cowok namanya Jack. Kemudian kita baca selewat aja, they were so poor that they didn't have anything except cow. Itu tuh kan mensupporting ide dari poor widow itu. Mulai muncul masalah, pasti ganti paragraf. Nah, begitu. Ya kan? Ibu Pasti ganti suaranya paragraf. Bu, Aduh, kenapa? suaranya Ada normal. Ada ekornya ini ya? kayak pecah gitu ya Bu. Ada kayak ada ekor. Kayak double gitu. Iya, ini kayaknya ada yang nggak pakai headset ini di si peserta. Terus dia Ya. on. Jadi ngebalik ke saya ke sini. Tes. Nah, enggak ya sekarang mah. Udah Bu. Nah, iya. Nah, ini biasanya setelah kalau kita mau kan setelah orientasi itu ada complication. Itu Bapak Ibu jangan ragu-ragu, pasti ada ganti paragraf. Sok Bapak Ibu kalau mohon maaf kalau di S2 itu ada advanced writing, kita ngomongin tentang sampai detail tentang paragraf itu bagaimana membentuk paragraf. Itu pasti ganti paragraf itu kalau ganti ide. Orientation dengan complication kan udah ganti ide tuh. Itu pasti ganti paragraf. Jadi kalau mau nyari complication nyarinya di mana? Di paragraf berikutnya, jangan di paragraf 1 gitu maksudnya. Nah, sekarang ini di paragraf 2 berarti kita cari masalah kan naratifnya begitu ya. Ada complication, ada resolution ya. Nanti Di resolusinya pasti orientation Bu. nanti terakhir ya orientation mah Bu. Oh, Kan iya. ada orientation, ada complication, naiklah kalau
orang ini mah klimaks gitu ya, masalahnya ada masalah jeng 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 gitu. Itu bedanya recount sama naratif. Kalau recount mah kan tidak ada masalah. Saya begini, terus begini, terus begini, terus begini. Selesai. Makanya di recount tidak wajib ada reorientation. Nah, kalau di naratif, setelah mengenalkan tokoh-tokoh waktu dan tempat, tiba-tiba jeng 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 jeng, itu ada masalah mulai. Si ini begini, si ini begini. Nah, nanti dikasih tahu si masalah itu kemudian dipecahkan dengan apa? Pasti pasti nggak terakhir itu resolution itu. Jadi kita bacanya jadi yang udah 2/3 ke bawah gitu. Itu pasti resolution. Nah, sekarang pertanyaannya itu kan struktur. Kita lihat soalnya, Pak Andri. Ini ada lagi yang feedback. Apa yang hastily the giantess open a very big meren paknya. Very big cupboard and Jack there. Ini very bog. Salah ketik, salah Makanya keyboard. very big. Nah, ini adalah tipe soal explicit answer. Itu berarti ada, Bu, di sana di atas. Tinggal nyari aja. Cari giantess, cari open, very big cupboard. Tuh, explicit question mah gampang. Ayo, cari ke atas. Bapak Ibu tuh cuman suka nggak sabar aja. Menurut saya kalau reading itu kan melatih kesabaran, ada resilience di dalam membaca itu. Ya, coba sekarang cari dengan balik. Ada giantess, istrinya si raksasa itu, kemudian membuka lemari, ada nggak? Tadi teh kumaha apa di bawah teh big apa tuh tadi? Ini soalnya mah Bu, we learn from the text. Hastily, yang mana? Ini mah hastily the giantess mah masih masuk Oh, ke yang dalam. ujung. Oh, masih ke dalam. Oh, ini termasuk ini berarti ya reorientation ya. Ya, nah pertanyaannya mah nomor 4 itu we learn from the Oh, we text. learn Nah, from the apa text. gitu maksudnya. Apakah Apa gini ya, sih? sekarang apakah poverty make people hopeless? Apakah si kemiskinan membuat orang hopeless? Ini berarti ini masih kategori umum, ya, masih kategori umum ini. Apakah kemiskinan membuat orang tidak memiliki harapan? Ini ya satu. Yang kedua, sincerity makes Jack get something precious. Keikhlasan membuat si Jack dapat sesuatu yang anugerah gitu ya. Ketiga, Jack's mother was a furious mother. Apakah si Jack itu, si Jack itu, ibu pemarah kayak kita gitu. Yang kedua, si giantessnya took pity on Jack, sayang, karunyaeun gitu. Apa ya, karunyaeun teh? Kasihan sama si Jack, si istrinya raksasa itu. Atau yang Jack was an innocent boy. Apakah si Jack itu anak kecil yang tidak bersalah? Nah, kalau saya ngelihatnya begini, si yang A itu logika umumnya poverty make people hopeless. Apakah selalu orang yang miskin itu tidak punya harapan? Tidak. Dengan kata-kata poverty makes people hopeless, itu artinya selalu. Gak usah ada kata always juga, itu artinya selalu dengan kata makes. Poverty makes people hopeless. Tidak selalu kan? Maka nomor A nggak boleh dipakai sebagai jawaban. Karena menggugat sebuah kebenaran umum. Gitu. Oke ya. Nah sekarang nomor B. Sincerity makes Jack get something precious. Tadi teh ya, kan ini harus tahu jalan ceritanya. Hari jalan ceritanya teh taunya dari mana coba Bapak Ibu? Dari konflik, dari apa? Complication dan resolution aja kan? Sekarang kita lihat paragraf 2. Mulai dari mana? Mulai ada muncul complication. Ceritanya tentang apa sih? Kan gitu ya. Sok lihat paragraf 2 Pak Andri. Paragraf pertama mah nggak mungkin ada complication karena dia baru mengenalkan tokoh. Nah, Jack brought them happily. Brought apa yang them-nya tuh? Beans. Kan di atasnya ada beans ya. Berarti membawa beans. When he told his mother about this, his mother became so angry. Jadi ketika dibawa apa itu beans, jadi ngambek kan? Ngapain bawa buncis? Nah ya. Jadi intinya mah mulai muncul masalah karena si Jack bawa buncis. Ya enggak?
Nah, buat mama buncis cenah gitu. Buncis kan dianggap tidak berguna oleh si ibunya teh, bukan barang berharga gitu. Kemudian Jacknya bangun, kemudian dia merasa ya gitu ya mah hanya tambahannya aja sebagai sebuah cerita ya. Dia bangun, yang berikutnya dia si apa bangun dari tidurnya dari kasurnya, dia lihat kok ada beanstalk grew up. Jadi si bin yang dia bawa teh ternyata yang sudah ditanam itu teh berubah menjadi pohon besar sampai seperti ladder, tahu ladder? Taraje seperti tangga. Karena seperti tangga, akhirnya dia naik, climb and climb and climb sampai dia amazed tuh. Bapak Ibu lihat ke atas, ada kata ini mah ceritanya dibikin sangat singkat ya sebetulnya. Dia ada castle, kemudian dia kagum. Nah, ketika dia menanam beans yang dianggap apa namanya dianggap tidak berguna, tapi kemudian menjadi sesuatu yang istimewa. Coba menurut Bapak Ibu, apa tuh yang cerita itu mengajari apa? Kan si beans teh didapat dari orang yang dia teh mau jual apa? Jual Sapi. cow. Nah, dia jual sapi kalau kemenang itu gitu. Tapi dia ikhlas gitu ya. Ikhlas kan nerima. Kalau nggak ikhlas mah akan dikasihkan ya beans yang akan diterima kan. Karena dia ikhlas, akhirnya dia nerima ditukar sama beans karena beans itu akan tumbuh cenah. Di pikirannya mah tumbuhnya sebagai tanaman biasa. Ternyata malah amazing, bikin yang gede sampai apa sampai ke atas sampai dia dapat sesuatu. Kalau saya lihatnya keikhlasan dia itu membawa dia kepada sesuatu yang anugerah besar gitu. Is that clear? Pasti Clear. liarnya. Karena Bapak Ibu tuh merasa harus baca satu-satu. Karena ini cerita. Ini tuh udah dipersingkat. Kenapa cena kenapa enggak yang C? Ah, sekarang pertanyaannya. Bapak Ibu sempat kepikiran nggak? Kenapa enggak C aja gitu istrinya? Kenapa? Ayo Ibu-ibu, kenapa kira-kira yang C bukan jadi isinya? Bukan ini, bukan sesuatu yang moral value dari cerita itu. Kenapa bukan yang C? Kalau menurut saya kalau moral value itu kan secara keseluruhan Bu, dipetiknya dari Betul, cerita. betul. Ya, kalau C mah, sedangkan kalau C hanya ya sekelumit saja tadi sekelumit. diceritakan di sini. Iya, hanya tentang sifat dari si ibu Jack. Betul ya, Bu ya? Jadi hanya Ya, Bu, satu Laras. sekian persen. Bukan moral value kan itu ya, Bu ya? Yang melingkupi, yang mewakili cerita itu. Jadi intinya mah sebetulnya kesimpulan kan? Kita sekarang sedang belajar bagaimana menyimpulkan. Sekarang yang D. Apakah itu kesimpulan atau kalimat apa bagian kecil? Yang D itu kesimpulan besar atau bagian kecil? Bagian kecil saja. Bagian kecil, jadi nggak bisa tuh jadi moral value. Yang terakhir, Jack was an innocent boy. Itu kesimpulan cerita atau bagian kecil dari cerita? Bagian kecil saja Bagian sifatnya kecil. si Nah, Jack. sifatnya si Jack aja kan, dan itu biasanya pasti disimpan di keterangan tokoh misalnya. Ada seorang ini hidup ini sifatnya begini, mendeskripsikan sifat tokoh. Dari C, D, E saja udah ketahuan itu pasti bukan jawaban. Betul ya Bapak Ibu? Ibu-ibu? Gak ada bapak-bapaknya. Jadi dudukan dulu persepsi kita dengan dengan yang dimaui si soal tuh apa. Gitu ya. Next. Sama aja ini juga nih. What is the story about? Nah, coba kira-kira. Ini muncul lagi. Ini mah jadi semacam kayak tema cerita. Kalau tadi moral value, sekarang tema cerita. Kira-kira temanya mau Bapak Ibu pilih yang mana?
Apakah Jack and the Butcher, Jack and the Giantess, Jane and the Beanstalk, A Poor Widow and His Son, atau The Giantess and Her Husband? Yang B, Bu. Yang B. Kenapa yang B? Jack sama si istri raksasa itu ceritanya? Atau Jack sama si apa itu pohon buncis itu? Kayaknya yang C, Bu. Yang C, memang yang C, karena mah sudah cerita. Itu ceritanya malin kundang ya malin kundang memang ceritanya gitu. Gak bisa jadi Milan kandang, gak bisa. Emang begitu ceritanya namanya. Oke, ini juga aneh ini nomor 5 teh ditanya. Memang ceritanya tentang Beanstalk sama Jack. Bapak Ibu bayangkan kalau jawabannya D, kira-kira ceritanya tentang apa? Maling kundang kayaknya. Nah, kalau A Poor Widow and His Son mah tidak hanya malin kundang, Bu ya banyak. Tidak ada ceritanya itu mah A Poor Widow and His Son mah ada banyak di kehidupan kita juga. Nggak ada uniknya ya. A Poor Widow and His Son itu. Umum, teuing gitu, terlalu umum. Oke, kalau The Giantess and Her Husband, itu mah kehidupan si ibu raksasa dan si bapak raksasa yang dibahas gitu. Oke, lanjut. Nomor 6. Nah, sekarang inferential meaning. Nah, naik lagi nih ke kemampuan reading yang namanya inferential. Nggak ada di tulisan itu inferential mah, tapi kita harus tahu dengan setelah baca jadi tahu bahwa, nah, apakah A, Jack dan ibunya itu hidup bahagia gitu ya. Ada yang kedua, Jack sedikit khawatir dengan kedatangan Giant. Kemudian Jack dan si ibu Giant adalah ibu dan anak. Ini langsung di cross ya Bu ya. Langsung bukan ini mah. Kemudian Giant tidak suka orang-orang yang datang ke castle-nya. Kita cek nanti ya. Kalau yang C udah jelas-jelas bukan ya. Kemudian the giantess was scared of being scolded by her husband. Si ibu itu, si istrinya itu takut dimarahin sama husbandnya. Sekarang kita cek ke atas. Apakah si ibu mana? Ada yang scolded nggak? Yang mana ya? Yang Clive sudah naik ke atas. Jack walk along the path leading the castle. There was a big tall woman on the doorstep. Jack greeted to give him. Itu kan ngasih makan. Kemudian si raksasanya itu grumbled, ngutruk ya kata Sunda mah ngutruk. Akhirnya tapi memberikan roti walaupun ngutruk-ngutruk juga dikasih roti. Kemudian Jack selesai, kemudian dia pas udah dikasih roti sama si ibunya si itu mendengar ada orang-orang yang alah cenah eta suamiku. Berarti takut nggak si ibu? Si ibu takut nggak? Ketika dibilang, oh it's my husband. Si ibu takut nggak? Bukan si ibu Jack. Si istrinya Giant itu takut nggak dengan kata, oh it's my husband. Bari cried. Bari ngagorowok. Takut kan? Ah, dia nggak bilang, cerita ini nggak bilang bahwa si istrinya takut, tapi dengan kata, oh, it's my husband, cried the giant. Kemudian dia bilang, what shall I do? Kayak sarariun gitu ya. Kalau tak, berarti kan takut ya. Maka inferential meaning-nya adalah sesuatu yang tidak muncul di cerita, tapi terasa kita yang sebagai pembaca tahu ada informasi bahwa si istrinya itu takut sama si husband. Makanya begitu dia ngasih makan sama si Jack, terdengar ada doorstep, ada yang duk mau masuk, alah itu suami saya. Berarti inferential meaning-nya adalah si yang dimarahin karena masukin orang, betul nggak? Jadi yang si istrinya takut dimarahin sama suaminya. Gitu. Setuju nggak? Boleh atau yang tidak setuju? Sok. Ayo.
kasih alasannya. Kayaknya mau setuju. Halo, nya, terus Iya, jika atasan dari atasan Setuju, Bu, setuju. Iya mah setuju ya. pabaligut ya murang kali gerak. Yang iya kan iya gerak tugas bahasa Inggris aduh mah pabaligut. Aduh, tuh udah mana bahasa Inggris jadi kau. Itu ya Bapak Ibu ya. Tidak Ya Bapak fokus. namanya. Tidak fokus. Oke, berikutnya. Nah, ini mah bukan naratif ya. Dengan melihat struktur kita tahu ini itu report. Mendeskripsikan sesuatu dengan banyak fakta ilmiah. Itu namanya report. Langsung aja terlihat. Ibu Bapak begitu lihat ada report, bayangannya apa? Bagian-bagiannya itu. Ada identification dan ada general information ya. General classification sama description kalau report itu. Oke, sekarang nomor 7. Oh, pertanyaannya ternyata baru sampai di nomor 7 mah baru menanyakan kesimpulan. Jadi we know from the text that snakes apakah do not have claws? Apakah do not like sunlight? Nah, sok cek satu-satu. Pasti ada karena ini sudah mulai yang gampang dulu. Cebu. Tapi boleh nggak Bu, kalaupun Ya. misalkan nggak dibaca juga kan kita ini sudah tahu nih snake mah begini gitu kan, nggak dibaca juga mungkin ini mah bisa sedikit Nah, menjawab gitu ya. kalau misalnya ini sesuatu yang makanya ini sesuatu yang report kan itu mah sudah umum ya. Ya. Sebetulnya gitu ya. Makanya ini bagus ini kalau sudah kita tahu ini report, nggak terlalu mikir keras. Tapi kalau sudah naratif kan ngarang ya naratif mah. Karangan si pencerita, cek kita temanya ayah bin jadi badak gitu ya, gede. Cek si pencerita ya bang, ada emang naratif gitu, nggak bisa. Cerita-cerita saya gitu Ya kan. cerita-cerita saya, nah kamu nurimu gitu. Jadi kalau report betul, saya ikut Pak Andri. Kalau report mah sudah menjadi rahasia umum, begitu faktanya gitu kan. Coba yang mana berarti? Yang C, Kalau Bu. A, yang C, have. Ini salah ya Pak Andri ya? Harusnya Have tuh bukan Have legs harusnya. harusnya TWO ya? Iya, harusnya 2. Have 2 legs. 2. Nah, apakah betul snakes itu punya 2 kaki? Coba. Betul. Snakes have 2 legs, but a long Di time paragraf kedua, ago, Bu. Di paragraf they kedua. di paragraph snakes have 2 legs, but a long time ago they had claws to help them slither along. Nah, jadi yang kita ada di eksplisitnya ada di paragraf but a long time ago they had claws to help them slither along. Snakes are not slim. Jadi ada ya, ada jelas eksplisit terdapat di situ. Next, nomor 8. Bapak Ibu, ini trik lagi. Ini juga godaan untuk orang-orang yang sedang berkutat dengan soal. Kalau soal itu sudah ada jawabannya, Bapak Ibu nggak usah udah yakin jawabannya eta gampang gitu ya. Nggak usah ngulang-ngulang, kasih waktu untuk yang memang agak susah. Jadi si waktunya mendingan disimpan, ditabung untuk mikirin yang emang dianggap susah yang 30% difficult itu ya. Oke. Since the snake is cold-blooded, nah Bapak Ibu, cold-blooded, katanya karena snake itu cold-blooded, maka mereka itu gimana? Apakah like sucking the cold blood? Apakah Bapak Ibu sekarang kita pakai trik ini dulu ya. Mana di antara A, B, C, D, E yang mirip maknanya? B dengan C mirip nggak? 1, avoid sunbathing. Hampir mirip, Bu. Hampir mirip. Saya cenderung B, C jangan dipikirin. Karena kalau ada yang mirip ya jawabannya itu pasti bukan di situ. Nah, sekarang kita cek. Apakah dia live in the ground, a desert burrow, atau require the sun swarm? Coba kita cek di atas, apakah dia membutuhkan matahari untuk menghangatkan badannya?
Sangat membutuhkan. Yang Sangat. Ada di paragraf. Nah, ini nih yang Ketiga. Paragraf 3. Ketiga. Often sunbathe. Sok sering moe maneh. Berjemur. Sudah berjemur ya. Dia tuh senang moe maneh. Berarti udah kejawab. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Yang kayak gini tuh udah kejawab, udah lewat. Jangan dipikiran deh, kita sudah jadi ganti kira jawabannya teh. Ya. Berarti jawabannya require the sun warm. Ya. Nomor E. Dia membutuhkan sinar matahari untuk menghangatkan. Apa ini? Ini buttress installed. Ini adalah teks apa, Bapak Ibu? Saya mah rek nanya heula jenis teks we. Teks jenis apakah ini? Procedure text. Procedure 100. Ini ada gampil atunya, ada banyak imperatif di depannya, ya kan? Itu ya sudah jelas prosedur. Sekarang mulai lagi muncul namanya reading mah di mana-mana juga begitu, munculnya yang eksplisit, yang ditanya teh ya, yang when idea. Sekarang ada kata in order to detect whether the machine causes radio interference on your appliance, you need to cari kata radio interference ada di mana? Ada di poin Ada nggak kedua. kata poin kedua? If you notice flickering or distorted images, bla bla, your machine may causing radio interference. Ada ya. Nah, katanya untuk mendeteksi ini, kamu tuh harus apa? Nah, kita terusin bacanya. Switch it off. Tuh. Tapi switch it off tuh ada dua ya, Bapak Ibu ya. Ada switch it off and on. Ada switch it off and see. Yang mana? Ayo, yang A apa yang B? Jawabannya cuma di situ. Paruman dan hidupin lagi untuk lihat efeknya gitu. Atau matiin dan lihat apa yang terjadi. Matiin doang dan lihat yang Matiin terjadi. doang. Yang B. Matiin doang. Jadi Iya. tidak dimatiin dan hidupin lagi ya? Iya, Iya. udah selesai. Jadi B gitu. Oke, next. Jangan gamon ya. Balik deui, baca deui, jadi tambah deh kita ganti deui jawabannya. Next, the expected step after unplugging the machine and the TV. Cari kata, ada kata unplugging the machine. Cari lagi. Nah, Bapak Ibu teh yang saya perhatikan, saya juga sama sih dulu, sering, sekarang juga. Suka males. Nah, itu dia kita tuh males bolak-balik baca lagi. Padahal kita itu yang sering kita kasih tahu ke anak-anak. Kalau nggak ngerti itu baca lagi, gitu kan ya? Kita tuh males bolak-balik baca lagi. Kalau udah ngerasa barusan ngebaca sekali itu udah merasa paling dewa, udah tahu masalah itu ya, nggak balik lagi baca lagi. Sekarang kita cek, ada nggak kata unplugging the machine, Pak Andri di atas? Coba, ada Ada. kata unplugging the Nah, kemudian Di itu kalimat teh terakhir. perform, pada terakhir ya. Perform Ya. the following procedures until the inference is corrected. Unplug the machine, TV, and or radio. Itu teh dalam rangka memunculkan apa mana tadi teh soalnya expected step after unplugging the machine. Jadi yang diharapkan setelah mencabut itu teh apa? Jadi si langkah unplug teh untuk apa? Baca lagi di atas yang sebelumnya. Kan step-step yang ada checklist-checklist itu teh dalam rangka apa? Baca yang sebelumnya. Oke, balik lagi Pak Andri. Jadi yang checklist-checklist 4 ini dilakukan dalam rangka apa Bapak Ibu? Mencari penyebab radio inference, betul? Interference, inference. Masih Pak Andri di luhur mah radio inference. Interference atau inference. Yang poin 2, poin yang belonongnya 2 itu kan ada kata
if you notice flickering or jadi kalau ada masalah lah ceritanya ya matiin. Kemudian lihat gitu ya. Kalau interference-nya hilang, maka mesin itu menjadi penyebabnya. Kalau begitu lakukanlah ini. Berarti si ini itu dilakukan untuk apa? Untuk ya dibalik ini mah nih logikanya dibalik ini. Jadi ini teh dilakukan untuk mengetahui yang penyebab radio interference itu gitu ya. Coba sekarang ke bawah. Jadi yang nomor 10 itu isinya apa? Untuk si unplugging itu untuk apa? Tadi yang sama Pak Andri dibetulkan itu loh katanya. Ayo, Mengecek. ibu-ibu. Mencabut apa ya? Mengecek Ngecek. itu tadi. Dicabut itu mengecek. untuk ngecek, Bu. Ya, Dicabut di ini itu untuk apa? Untuk ngecek apakah ada interference yang sudah dikorektif. Jadi yang Yang B ya, Bu. 10 ya B gitu. Jadi logikanya dibalik. Is that clear? Sudah lebih pede nggak nanti Clear, kalau ada Bu. soal-soal seperti ini? Reading teks seperti ini. Oke, yang ini yang ke bawah mah ini ya Pak Andri kayak mengisi apa namanya? Apa? Bukan yang nomor nomor 11 teh itu ya mengisi. Oh ya, kepindahin dulu. Nah, ini mah kayak nyari kata simpelnya gitu. In its apa sinonim. In its most critical terms itu teh sama dengan apa, cina gitu ya. Saya juga nggak tahu ini mah harus buka Google. Cuman biasanya kalau udah ada panjang lebar, terus di ujungnya dikasih dan ngulang kata bawahnya itu sebenarnya ngulang dengan makna yang di atas, bisa jadi dia itu menjadi kesimpulan atau pendek kata. Kayak tadi, in short gitu ya. Pendapat saya begini. Pendek kata, kan gitu ya. Pendek kata, saya punya pendapat begini yang tadi itu ya. Yang tentang seatbelt. Ini juga sama, kayaknya dengan kata in its most critical terms itu, dia itu di bawahnya itu ngulang tentang natural language processing ability. Jadi menurut saya kayaknya lebih ke basically. Jadi secara dasarnya mah gitu, NLP itu. Yang di atas mah agak akademis gitu ya. Si prosedur apa definisinya tuh. Yang di bawah mah lebih disimpelkan. Jadi intinya mah gitu. Jadi nomor 11 itu kata in its most critical items itu saya lebih cenderung ke basically. Kalau yang atas mah itu hasil chat GPT, Bu. Yang atas. Nah, ya it is most critical term itu kata dari chat GPT gitu. Oh gitu dari ChatGPT. Yang meren gitu. Kan lebih Meren. bagus biasanya. Kan lebih bagus Iya, ya kalau chat iya. GPT gitu kan. Jadi gini, karena ada gini katanya, ada rahasia-rahasia kalau kita mau bikin, nanti Pak Andri kalau bikin skripsi, apa tesis ya, kalau kita mau memanjang-manjangkan sebuah tulisan, ada triknya. Kalau Oh, kita mau memendek-mendekan, ada triknya. Nah kayak gini tuh memanjangkan. Jadi nu kudu nama ngan 2 halaman bisa jadi 3 halaman itu tesis teh. gitu. Ada triknya. Misalnya kayak tadi, in short itu memendekkan. Atau to say the least, itu kan panjang ya katanya. Tapi in conclusion itu lebih pendek kan. Jadi ada yang untuk memendek-mendekan, ada yang untuk memanjang-panjangkan biar kelihatan banyak gitu tesisnya. Katanya ada triknya. Jadi ada terminologi tertentu yang kalau mau dipendekin mah begini, kalau mau dipanjangkan mah begini. Misalnya kalau kita bilang menurut pendapat saya, kita kan bilang I think ya. I think the house is good gitu kan. Tapi dalam academic writing jangan bilang I think in accordance with
Atau as far as the scientists say, itu kan jadi panjang. Itu ada trik-trik tersendiri untuk memanjang-manjangkan tulisan-tulisan ilmiah. Di PKGBI gitu tak Bu? Teh? Oh ada, saya kan gak ikut PKGBI itu kabawaan. Iya. Siap, Oke. siap, siap. Sampai jam berapa ini teh? 10 menit lagi aja Bu. Oke. Kita ke nomor 12 ya. Nah, ini juga istilah akademik Bapak Ibu. Jadi sebetulnya nggak usah dibaca ini mah. Ini mah harus dikenalkan saja. Istilah akademik itu untuk meresume itu sum up. Jadi Oh, mana gitu. jawabannya? Jadi nggak usah dibacakan ya. To Jadi end jangan the takut, purpose of astagfirullah the lihat is tulisannya gitu ya. Nggak usah. Orang ditanya cuma itu doang. mana Susah maaf. bacanya juga nggak bisa deh Bu. Iya baca. Memang reading comprehension tidak membutuhkan reading aloud. Gitu. Iya. Jadi itulah bedanya cara skill reading comprehension tuh beda. Jadi memang untuk memahami baca. Next, udah ya. Udah 12 mah langsung. Langsung itu jawabannya. Nah ini kemampuan viewing ini. Kita bisa memanai hal yang tidak dalam bentuk huruf, tapi dalam bentuk infografis, tabel, apa nu kita naon namanya teh? Grafiknya, Grafiknya Bu. grafik. Jadi Bapak Ibu, kita tuh sebagai guru bahasa sekarang ada tambah kerjaan. Jangan cuman membuat anak paham apa yang tertulis dengan huruf, tapi juga harus membuat anak paham apa yang tergambar atau terdetek di dalam infografis, gambar, video, dan lain-lain. Sekarang di Maret katanya populasi dolphin itu bagaimana? Maret itu yang di bawah ya. Dolphin yang mana? Dolphin itu di angka sekian. Dolphin yang Apakah kotak-kotak, Bu. Oh, dolphin sudah saya tuh nggak jelas ini Pak Andri. Kurang gede. Kurang gede saya. Do, Ini Chromebooknya iya. kecil. Kalau Dolphin yang diperbesar gede Bu. Dolphin yang gimana Bu? Dolphin yang kotak-kotak. Kalau nggak salah di bawah yang 40 itu. Di bawah 40. Around 2/3 of that of Yang hitamnya tapi yang kotak. Nah, kayak gini mah saya juga susah membantunya karena di saya tidak jelas juga ini grafiknya. Bentar, Bu. Lewat aja dulu ya Pak Andri, karena ini mah Gimana? Sebetulnya kalau yang gini mah tinggal analisisnya, nggak ya perlu analisis. apa sih? Tinggal mencocokkan kata-katanya. Oh, Mencocokkan. enaknya yang much lower atau a bit higher than atau around 2/3. Memang hitung sendiri ya. Ya Almost antara the same. Harus tahu aja kata ini. Nah, cuman ini, itu bedanya kita matematika, kita guru matematik, guru bahasa dengan guru matematik. Kalau guru bahasa mah di ungkapannya. Kalau matematika Kayaknya kan A deh, Bu. dianalisa. Kalau kenapa Ibu A? Karena itu kan yang ditanyakan di bulan Maret ya. Maret ya, ya. Itu yang signifikannya di dolphin sama yang bears kalau nggak salah. Kalau bears yang itu kan bears sama lebih apa ya, lebih high gitu ya, 100 kalau nggak salah. Siapa yang high-nya? Dolphinnya atau Bears-nya. bears-nya? Yang bears itu. Kan kalau di A itu dolphin much lower than of bears. Berarti dolphin lebih sedikit daripada bears. Nah, ini masalah guru bahasanya. Gimana cara ngomong lebih sedikit? Gimana cara ngomong lebih banyak? Gimana cara ngomong sedikit lebih tinggi? Gimana cara ngomong hampir sama? Itu bagian guru bahasa yang menyampaikan kalimatnya. Analisa hasilnya mah ke orang-orang yang di statistik. Tapi kita guru bahasa mah mempermasalahkan kata-kata ini. Apakah much higher than that in April? Nih ya, yang ditanyakan adalah kalimat ini. Ari yang Akma dibandingkan dengan bears, ya enggak? Yang Ama dibandingkannya tuh dengan bears ya.
tapi lebih rendah. Kalau B dibandingkan dengan whales, tapi lebih tinggi. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau yang E itu dibandingkan lebih tinggi, tapi bulan. Bulan Bukan membandingkan April ya, Bu dolphin ya? dengan A, tapi di bulan yang dibandingkan. Gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab, tapi saya memberi clue di kalimatnya. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalimatnya. Perhatikan ujungnya. Ini ngomongin perbandingan di bulannya atau ngomongin perbandingan dolphin dan binatang lain? Gitu. Nah, itu. Tuh. Kalau di sini kan in March the population of dolphin is, nah berarti yang ditanyakan itu tuh populasi Dolphinnya ya? dolphinnya gitu di bulan Maret ini bagaimana keadaannya. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan nggak dengan binatang yang lainnya, kalau menurut saya gitu sepertinya gitu. Iya, Jadi lebih makanya pada makanya bulan. ini jadi ini maksudnya gini. Di sini itu kalau yang tidak paham bahasa itu akan fokusnya di matematikanya gitu ya. Oh, Tapi kalau yang paham bahasa mah gini, faktanya kan sama. Ini kan faktanya si dolphin begini gitu ya. Tapi yang sedang dibahas adalah membandingkan perkembangan per bulan atau membandingkan dalam satu bulan di dua binatang. Itu masalah orang bahasa itu ya. jadinya gitu. Jadi Bapak Ibu hati-hati menganalisa ini. Saya tidak tahu jawabannya apa, tapi saya membantu memahami yang A, hati-hati yang A, B itu lebih rendah dari bears, lebih tinggi dari whales, berarti membandingkan dengan binatang sesama binatang, tapi di bulan Maret semua gitu ya. ABC itu di bulan Maret semua, membandingkan dua binatang di bulan Maret semua. Kalau yang D dan E itu membandingkan si dolphin di 2 bulan yang berbeda. Hati-hati. Clear ya? Nanti silakan Berarti aja ini Bu, isi sendiri. sebetulnya mungkin harus ada stimulus ceritanya dulunya. Mhm. Jadi kita bisa tahu jawaban tepat itu apa gitu. Bukan, maksudnya gini, kita itu orang bahasa ditugasi untuk mencermati kalimat. Bisa nggak bikin kalimat begini dengan apa tabel itu tabel grafik grafik dengan grafik ini tuh kita tuh kalau dibilang diawali dengan kata Maret itu mau membuat perbandingan dolphin dengan binatang atau mau membuat perbandingan dolphin dengan bulan, membandingkan dolphin di 2 bulan atau membandingkan 2 binatang di bulan Maret gitu. Makanya harus jelas dulu ini si gambarnya. Kalau mau membandingkan dengan yang A itu dia di bulan Maret membandingkan dolphin dan bears dan mengatakan dolphin lebih rendah. Yang B membandingkan dolphin dengan whales di bulan Maret, tapi si whales itu lebih tinggi. Yang C juga membandingkan dolphin dengan whales, tapi dolphin dengan whales ini yang satu bilang lebih tinggi, a bit higher si dolphinnya, yang satu bilang sekitar 2/3 dari whales. Ari B sama C maknanya sama enggak? Sama sih, jadi lebih. Sama. Jadi menurut saya B, C pasti bukan itu jawabannya. Ini dengan kalau saya dengan D juga Bu, dengan D juga ya almost the same as that in February itu juga sangat. Nah, ini harus lihat di grafik. Februari dengan Maret berbeda. almost the same enggak? Beda ya, berarti B, C, D tidak dimasukkan. Antara much lower than that of bears dengan much higher than that in April. Sekarang Maret dengan April, kita lihat. Apakah Maret lebih rendah? Apakah Maret lebih tinggi dari April? Iya. Betul. Iya enggak? Iya. Iya, Sekarang apakah bears itu lebih rendah dari dolphin di bulan Maret? Enggak, lebih tinggi justru. Nah, berarti D, E jawabannya. Jawabannya ya itu. Clear ya Bapak Ibu ya? Karena pemaknaannya kan gitu ya. Iya, makanya ini beda pemaknaan perbandingan 2 ini dengan perbandingan 1 tapi di dua waktu gitu. Oke.
Tos lieur eta matematik di ongko. Kita tuh kontennya dari matematik, kita bantu bikin kalimat. Okay. The text implies that the population of whales. Implies berarti lihat dulu whales-nya. Si whales itu apa bandingkan yang si dolphin, apakah si whales itu bisa lebih tinggi dari dolphin? Tinggi. Ya. Bisa Tidak. lebih tinggi nggak? Nggak bisa lebih tinggi ya. Is the most stable among three. Di ya. antara tiga-tiganya itu dia paling stabil. Si Tidak, whales Bu. itu tidak. Justru diturun itu. Turun ya, C. Apakah naik turun dengan cepat itu si whales? Turun cepat. Turun cepat tapi tidak naik turun ya. Sekarang, tapi pernah naik nggak si whales? Naik dikit Bu itu di bulan Goes Maret. up and down very rapidly. Naik, Iya, tapi naik pas turun turun. cepat. Berarti yang C dong jawabannya ya. Iya. Kalau naik, tapi begitu turun, drastis gitu ya. Berarti C jawabannya kan? Gitu. Jadi Bapak Ibu mah kita mah urusannya adalah bermain kata-kata. Ya, Bantulah jangan guru matematika. matematikanya. Bantulah guru matematika untuk mengekspresikannya dengan kata-kata supaya nggak salah. Dengan kata-kata bahasa Inggris ya. Dengan kata-kata bahasa Inggris. Bayang ya Bu, ngajar matematika. Bayar. Iya, lebih liar. Nah ini, mana tadi? Kayaknya 2 soal lagi ya Bu. Udah jam 20.50 Oh iya, nih. sampai 16 ya. Iya betul. The focus content based instruction lesson is a topic or subject. Oh iya iya iya. Oh iya, oke. Bapak Ibu nomor 15 kira-kira mau jawab apa? Yang nomor 2-nya berarti yang ditanya ya, nomor 15. Dah, saya udah tahu jawab alasannya. Cepat. Ayo, apa Bapak Ibu alasannya? Come on, apa tuh? Ini Apa tentang ya? pembelajaran ya. Tentang pembelajaran ya. Content based instruction lesson kan tentang pembelajaran ya. Jadi pembelajaran yang berbasis konten gitu ya. Adalah bla 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 bla. Sekarang kita lihat nomor 2, yang di blank itu nomor 2. They learn about this subject using the language bla 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 rather than their native language. Kalau sudah rather than their native language, jadi yang sudah mereka pelajari itu kan ada yang native language, ada yang bukan native language kan gitu ya. Di atas itu kan gini, during the lesson, jadi selama pembelajaran siswa itu fokus pada mempelajari hal-hal baru yang menarik buat mereka. Kemudian di kalimat berikutnya, mereka mempelajari, ada kata mempelajari ya. They learn about this subject using the language bla 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 rather than their native language. Their native language bahkan nggak dipelajari ya. Kalau yang bukan dari bahasa kita baru dipelajari kan begitu ya. Kalau bahasa, kalau native language mah kan di acquire katanya ya. Didapat begitu aja. Kalau kayak saya bahasa Inggris mah kan dipelajari. Kalau bahasa Sunda kan didapat begitu aja gitu. Nah, ada kata-kata learn. Berarti yang mereka sudah pelajari itu topiknya itu menggunakan bahasa yang sudah dipelajari. Hari sudah dipelajari itu yang B. Bukan yang sedang mencoba dipelajari. Yang E itu kan learn juga. Tapi trying to learn. Yang sedang belajar yang sedang dicoba dipelajari. Sedangkan kalau yang B, yang sudah dipelajari. Dibandingkan dengan bahasa mereka sendiri. Bahasa ibu. Saya sih cenderung yang B. Yang sudah dipelajari itu akan digunakan dibandingkan dengan bahasa yang native language-nya. Gitu. Ada rather than di situ. Setuju nggak? Karena ada kata they learn about this subject using the language they have firmly learned. Gitu ya? Betul nggak? Ya Bu, betul.
Sekarang nomor 16. Which option best completes blank? Nah, kalau nomor satunya itu, Bapak Ibu kira-kira Ibu-Ibu mau jawab apa? Lihat ke ada kata-kata terusannya, ada their favorite pop star, even a topical news story film. Atau di kalimat sebelumnya, ada kata-kata something that interests them. Nah, itu kuncinya. Something that interests them. Kira-kira jawaban 16 apa? Jadi kalau kita mengajari anak itu sesuatu, itu carinya yang dari mulai yang mereka suka dulu, gitu kan ya? A, Bu. Betul. Jadi yang popular, exciting hobby dulu, baru ke their favorite pop star, atau bahkan ke topical news story or film. Jadi yang gampang-gampang dari hobi, dari favorite pop star itu naik itu cenah ceritanya. Kalau pengen pakai konten based instruction. That's all for today. I'm sorry if tonight is not so exciting enough for you. Malah jadi confusing, very confusing. Bagus tapi ya kalau confused itu berarti Pak Andri ya brainnya Betul. dipakai cenah. Ya, Bapak Ibu terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit duluan ya Pak Andri. boleh Bu. Ada dikerjakan. Mohon Ya, maaf bila ada siap, mangga, Bu kesalahan. Nining. Terima kasih atas semangatnya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Bu Nining. Bu.